Ya, beberapa bulan yang lalu saya masih katakanlah agak meragukan adanya klaim-klaim Pak Alwi terhadap pahlawan-pahlawan negara, pahlawan Indonesia. Diklaim Pak Alwi, diklaim ini Pak Alwi, semua Pak Alwi, Pak Alwi. Saya agak meragukan, tetapi akhirnya saya meyakini. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya buka. Sebelumnya nggak pernah saya buka, ini rahasia nih. Tapi jangan ngomong orang ini rahasia. Nanti kalau setelah saya bilang, hei Roma Irama, mana orangnya, gitu kan? Saya nggak akan tunjukkan siapa orangnya. Tapi itu tidak etis. Cukup saya dengan bersumpah demi Allah bahwa apa yang akan saya ucapkan ini hak benar. Kalau saya dusta, saya dilaknat oleh Allah, siap dilaknat. Oke? Jadi jangan tanya nanti, mana orangnya, jangan. Saya akan nyatakan bahwa ada seorang Habib bertelepon kepada saya suatu hari. Ini belum 1 tahun ya, mungkin belum beberapa bulan ini. Baru beberapa bulan aja ketika kasus ini mulai muncul. Pak Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ente tuh habaib, ente tuh Habib ini, ente mesti datang ke Rabitoh ya, harus terima sertifikat. Dan sudah dibilang kalau nggak salah hari Senin ente ke sana Bang Haji, yang bayarin sertifikatnya ente nggak usah bayar, ane bayarin. Nah ini saya terpikir, kenapa di Ponorogo dihabibkan? Kenapa Imam Bonjol dihabibkan? Kenapa Pahlawan Asia dihabibkan? Itu dalam rangka mau mengklaim bahwa Indonesia dimerdekakan oleh para habaib. Ternyata saya pun mau dibalikkan. Bangganya, ya, dia nggak bilang marga apa. Dia bilang Anda tuh Habib. Oh, iya. Anda harus daftar di Rodatul Alawiyah. Ya, ya. Masya Allah, saya berpikir, oh ternyata benar. Ada klaim-klaim Pak Alawi tentang pahlawan-pahlawan nasional ini. Kira-kira siapa yang kira-kira tokoh masyarakat ya? Wah, ini mesti dibalikkan juga nih. Ya, yang pengikutnya banyak. Yang pengikutnya banyak kayak gitu ya. Wallahil-azim, jangan tanya saya siapa orangnya, jangan. Cukup dengan sumpah saya ya. Nah, artinya saya belum meyakini bahwa ini ada satu gerakan yang sistematis untuk menjajah Indonesia dengan jalur agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan kita melihat podcastnya Bang Haji Roma Irama yang kedatangan tamu undangan yang orangnya keren, tinggi besar, gondrong, pakai kacamata juga. Namanya Den Divyo Laksmono. Saya kenal beliau ini ya sudah setahun lalu, tapi kenalnya ya lewat YouTube saja. Karena sepak terjang Den Divyo ini saya anggap juga berani. Di saat orang-orang lain ini diam tentang pemalsuan sebuah makam yang dilakukan oleh oknum Habib, Den Divyo ini keras memprotes. Ya karena keluarganya termasuk eyangnya ke atas ini diba'alawikan. Siapa lagi kalau bukan KRT Sumodiningrat yang makam aslinya ada di Jejeran Bantul. KRT Sumodiningrat yang tewas dalam geger Sapei ini juga terkenal dengan julukan Singo Barong. Hebat karena waktu itu ya melawan tentara Inggris yang dibantu tentu saja ada antek-antek dari kita juga, konon seperti itu. Beliau tewas, kemudian tewasnya ini ada di dalam masjid, konon seperti itu. Dalam kesempatan
podcast tadi juga Dendipyo ini menceritakan kronologinya kepada Bang Haji Rhoma Irama. Lantas berkembang ditemukannya makam-makam palsu di mana tempat. Setelah ditelusuri kurang lebih ya ujung-ujungnya ke satu orang ini. Bahkan dalam podcast tadi ini terang-terangan kalau KRT Sumodiningrat ini yang memalsukan atau mengubah-ubah sejarahnya itu, yang urusannya dengan makam adalah Pak Lutfi bin Yahya. Sepertinya Dendipyo ini ya merasa geram, makanya dalam podcast ini Habib Lutfi ini disebutnya saja dengan Pak Lutfi, karena dalam video-video yang lalu juga Dendipyo ini mengatakan tidak sampai kalau untuk memanggil Pak Lutfi ini sebagai Habib, karena yaitu sepak terjangnya mungkin melukai hatinya sebagai terah KRT Sumodiningrat. Dalam podcast tadi banyak hal yang sebelumnya kita tidak tahu menjadi tahu. Siapa sesungguhnya Pak Lutfi bin Yahya ini yang bertanggung jawab semua ini. Dan ini data-data ini dikumpulkan oleh Dendipyo. Apa kita tidak percaya dengan data yang ditampilkan, yang dibawa oleh Dendipyo, dan terus mengatakan itu hanya framing untuk menjatuhkan nama besar Pak Lutfi saja? Ada orang sebagian mengatakan begitu, tetapi dengan adanya podcast tadi sudah terang benderang siapa sesungguhnya dalang dibalik itu semua. Kita semakin waspada dan harus menjaga tinggalan-tinggalan berupa manuskrip, mungkin kalau kita punya, terus makam-makam leluhur di daerah kita yang selama ini kita tidak waspada, tidak kita upeni. Bisa jadi kalau kita tidak waspada, kejadiannya akan seperti itu. Bahkan dalam wawancara tadi, Pangeran Diponegoro ini aja diperebutkan antar satu Baalawi dengan Baalawi yang lainnya. Lantas kemudian diceritakan juga kalau di Nitian ini pemakaman kerabat Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, ini kemarin-kemarin kan sudah dibongkar makam palsu yang belakangnya ini ada Alaidrus. Makamnya baru, mewah, dengan dengan kijing yang besar tinggi. Ini sudah dibongkar sama alap-alap Mataram, terus Gawantara dan aparat-aparat yang ikut serta dalam aksi itu. Bang Haji Rhoma Irama dalam akhir podcastnya ini juga kalau kita mendengar ini juga mengagetkan. Bagaimana Bang Haji Rhoma Irama ini berani bersumpah kalau dia juga mau dibaalawikan dan dihabibkan. Bahkan terang-terangan di situ dikatakan nggak usah bayar, ada oknum Habib yang mau membayar surat menyuratnya atau mungkin buku nasabnya, dan ini diucapkan Bang Haji Rhoma Irama ini dengan sumpah. Kurang apa lagi, simpang siur kabar selama ini. Mereka ini sepertinya klan Habaib ini memang mengincar orang-orang terpandang atau pahlawan-pahlawan ini untuk dibaalawikan. Dan kata Dendipyo, bisa jadi yang mempunyai pengaruh. Jadi ada orang kita ini mempunyai nama besar, pengaruhnya besar, ada nilai untuk dibaalawikan. Contohnya ya seperti Bang Haji Rhoma Irama tadi mau dibaalawikan. Bahkan dalam satu teleponnya ini oknum Habib ini mengatakan kepada Bang Haji Rhoma kalau beliau ini adalah seorang Habib. Ini kan luar biasa.
Untuk keperluan apa mereka ini menghabibkan nama-nama orang penting, pahlawan, kemudian makam-makam? Ada apa di balik itu? Pemalsuan sejarah. Yang kita khawatirkan untuk kedepannya ini, kalau tidak kita bongkar dari sekarang, ini menjadi bahaya untuk anak cucu kita ke depan. Buta sejarah, akhir-akhirnya ini keturunan kita kelak. Ini buta sejarah nenek moyangnya yang asli, dan yang tahu adalah sejarah yang baru yang ditulis oleh mereka-mereka ini. Kita tidak tahu untuk ke belakangnya ini masalah yang seperti ini, pemalsuan makam yang tadi dibahas dalam podcastnya Bang Haji. Terus kepada oknum yaitu Pak Lutfi ini bagaimana kelanjutannya? Apakah itu bisa dimasukkan ke ranah hukum dan bisa terjerat dengan hukum yang akhirnya mungkin ya ada konsekuensinya, kita belum tahu. Tapi melihat efek yang ditimbulkan dengan adanya pemalsuan makam ini, juga pembalawian pahlawan-pahlawan nasional, khususnya ya tadi KRT Sumodiningrat, ini bagaimana kelanjutannya? Kita tidak tahu, dan semoga ya anak-anak Nusantara ini mungkin ya nanti ke depannya ini bisa mewujudkan kejelasan berupa aturan-aturan hukum mungkin yang bisa menjerat siapapun yang berbuat merubah-rubah sejarah, memalsukan makam. Ini bisa masuk ke ranah hukum dan bisa dijerat dengan pasal-pasal tertentu. Kalau dibiarkan ini akan membahayakan tentu saja. Dan selama ini yang bertanggung jawab di balik itu semua, dalam podcast tadi kesimpulannya hanya satu orang, itu Pak Lutfi bin Yahya. Tentu saja dengan kaki tangannya yang bergerak di mana-mana tempat untuk mewujudkan pembikin makam palsu, mengubah nama orang yang dimakam, atau ya merenovasi, ya itu.